Selamat malam Prof. Farida dan teman-teman sejawat sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis etika pengambilan keputusan AI dalam tata kelola rumah sakit. Yang akan dibahas yaitu adalah pendahuluan dan latar belakang, kemudian kerangka teori dan prinsip etika, kemudian analisis kasus dan tantangan etis, serta rekomendasi strategis dalam tata kelola AI. Kita akan membahas pendahuluan dan latar belakang terlebih dahulu. Transformasi digital dalam layanan kesehatan. Tantangan etika penggunaan AI yaitu adalah penegasan keputusan AI menimbulkan persoalan tanggung jawab, keadilan, dan transparansi algoritma. Baik penerapan AI di dalam rumah sakit, yaitu AI digunakan untuk triase, diagnosis, dan manajemen sumber daya guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Serta peran AI dalam pengambilan keputusan, di mana AI ini berfungsi sebagai alat bantu administratif dan klinis dalam pengambilan keputusan media dan manajerial. Konteks tata kelola rumah sakit, yaitu adanya standar moral dan etika biomedis. Tata kelola rumah sakit berlandaskan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme medis yang ketat. Keterbatasan dan resiko AI. Resiko termasuk bias dalam algoritma, transparansi rendah, dan potensi ketidakadilan bagi pasien. Kemudian kebutuhan analisis etika. Analisis etika ini diperlukan untuk memastikan bahwa AI selaras dengan nilai kemanusiaan dan standar profesionalisme. Oleh karena itu, analisis etika yang mendalam ini sangat krusial untuk memastikan bahwa adopsi AI di dalam lingkungan rumah sakit tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan standar profesionalisme medis. Tujuan dan ruang lingkup analisis, yaitu fokus analisis etika, mengkaji implikasi etis penggunaan AI dalam tata kelola rumah sakit. Kemudian manfaat untuk stakeholder, yaitu memberikan rekomendasi strategis agar manfaat AI ini optimal tanpa mengorbankan etika. Dan ruang lingkup laporan, meliputi analisis prinsip etika, studi kasus, serta rekomendasi tata kelola. Yang kedua adalah kerangka teori dan prinsip etika. Kerangka etika biomedis, yaitu adanya prinsip autonomi, yaitu menghormati hak pasien dan membuat keputusan terkait perawatan mereka. Kemudian ada prinsip beneficence atau berbuat baik, yaitu kewajiban memberikan manfaat terbaik bagi pasien melalui tindakan medis. Kemudian ada prinsip non-maleficence, yaitu prinsip untuk menghindari bahaya atau kerugian pada pasien. Ya, kemudian prinsip yang keempat yaitu adalah adanya justice, keadilan, distribusi sumber daya, dan layanan kesehatan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Kemudian prinsip keadilan dan etika AI, baik prinsip justice dalam kesehatan, yaitu menuntut akuntabilitas, transparansi, keadilan algoritmik, dan perlindungan data. Penerapan AI dalam SIMRS dan CDSS, AI mendukung prediksi pasien, pengelolaan stok, dan diagnosa dengan algoritma machine learning. AI yang etis, yaitu distribusi layanan dan sumber daya harus adil tanpa adanya diskriminasi. Ya, kemudian integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam sistem AI melahirkan konsep AI yang etis, yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, kemudian keadilan algoritma, dan perlindungan privasi data yang kokoh dalam setiap implementasi teknologi di lingkungan rumah sakit. Kemudian ada juga teori stakeholder, di mana manajemen juga harus mempertimbangkan dampak keputusan pada pasien dan pemangku kepentingan, dan good corporate governance, yaitu fungsi pelayanan diperlukan untuk audit dan pengendalian bias algoritmik. Implementasi AI ini dalam sektor kesehatan menjanjikan efisiensi operasional yang signifikan. Namun, kasus pada sebuah rumah sakit swasta yang menggunakan AI untuk prioritas pasien dan layanan medis menunjukkan dilema etika serius ketika efisiensi biaya mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan. 3. Analisis kasus dan tantangan etis. Dilema etika dalam implementasi AI, yaitu adalah ada yang pertama diskriminasi algoritma.
yaitu kasus bias usia dan status BPJS menunjukkan pelanggaran keadilan distributif. Terdapat kegagalan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana keputusan berbasis efisiensi yang diskriminatif mencerminkan pengabaian moral dalam praktik bisnis. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan akuntabilitas, sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan AI yang salah. Kemudian yang ketiga, pengabaian prinsip beneficence dan maleficence, penolakan layanan terhadap pasien rentan menimbulkan risiko medis yang serius, yaitu penolakan layanan terhadap pasien rentan melanggar kewajiban medis untuk tidak membahayakan, yaitu dengan prinsip berdasarkan prinsip non-maleficence, dan memberikan manfaat optimal berdasarkan prinsip beneficence. Kemudian pada stakeholder, dampak pada stakeholder yaitu adanya kerugian bagi pasien, diskriminasi dan penolakan layanan mengancam hak dan kesejahteraan pasien, konflik dengan kepentingan bisnis, efisiensi biaya sering bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan etika, kemudian pengaruh pada reputasi rumah sakit, ya, kegagalan etika dapat menurunkan kepercayaan publik dan citra institusi. Kelemahan pengawasan dan audit AI. Ada 3 poin yang hendak saya tonjolkan, utamakan, yaitu yang pertama, tidak adanya human in the loop, yaitu tidak adanya pemeriksaan independen untuk mendeteksi bias dan kesalahan. Yang kedua, kurangnya audit algoritma, di mana kurangnya validasi manusia dalam keputusan krusial mengurangi kontrol etis. Yang ketiga, risiko privasi data. Penggunaan data pasien harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau bocor. Keempat, rekomendasi strategis tata kelola AI. Jadi untuk memitigasi risiko etis dan meningkatkan tata kelola, diusulkan langkah-langkah strategis berbasis pendekatan ilmiah, yaitu dengan menyusun komite etika AI, pembentukan komite multidisiplin untuk mengawasi integrasi dari AI tersebut. Kemudian audit dampak algoritma, yaitu audit independen berkala untuk mendeteksi algoritmik bias. Yang ketiga, dengan strategi human in the loop, yaitu validasi manusia pada setiap keputusan krusial yang direkomendasikan oleh sistem. Kebijakan etika digital dan komunikasi, yaitu adanya transparansi kebijakan AI, menegaskan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat pendukung, bukan pengambil keputusan utama. Kemudian dialog dan edukasi publik, membangun kepercayaan dengan komunikasi terbuka kepada pasien sebagai pemangku kepentingan, baik untuk perlindungan data pribadi, penerapan standar keamanan data sesuai regulasi untuk menjaga kerahasiaan pasien. Dan untuk komunikasi publik, baik melakukan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui komitmen pada standar layanan yang setara. Kemudian penguatan dari kapasitas dan pelatihan, pendidikan etika AI untuk staf, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman etika pada tenaga medis dan manajerial, pengembangan kebijakan internal, menyusun panduan tata kelola yang berfokus pada keadilan dan akuntabilitas, investasi teknologi dan keamanan, memperkuat sistem keamanan cyber, dan infrastruktur pendukung AI yang aman. Kesimpulannya adalah transformasi digital di rumah sakit ini harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola etis. Keberlanjutan bisnis tidak dapat dicapai jika efisiensi mengorbankan integritas moral dan hak-hak dasar pemangku kepentingan. Integrasi AI dalam tata kelola rumah sakit menawarkan peluang luar biasa untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas perawatan klinis. Namun untuk pendelegasian keputusan kritis terhadap entitas non-manusia memunculkan risiko etika yang tidak boleh diabaikan. Untuk mengatasi tantangan ini, rumah sakit tidak boleh menyerahkan otonomi sepenuhnya ini kepada mesin. Diperlukan pendekatan human in the loop
di mana AI diposisikan sebagai alat pendukung, decision support, bukan sebagai pengambil keputusan akhir atau decision maker. Manajemen rumah sakit wajib merumuskan panduan etika, implementasi AI, melakukan audit algoritma secara berkala untuk mendeteksi bias, serta berinvestasi pada sistem keamanan cyber yang tangguh. Hanya dengan tata kelola berbasis etika yang kuat, potensi penuh teknologi AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kepentingan dan keselamatan pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.